praktek kita sehari-hari tentang pemecahan masalah. Ini hubungannya apa? Hubungannya, Gitu. Hubungannya apa? sih? Korelasinya apa? Coba perhatikan doa Nabi Musa. Perhatikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan logika-logikanya mengapa bulan Ramadan itu kok bisa menjadi sebuah metode pemecahan masalah. Yang berpuasa silakan praktekkan. Rasakan perbedaan kemudahan nafas. Ya. Jadi pada saat orang lambungnya kosong, yaitu setelah zuhur pas Ramadan, maka dia nafas diafragma dia akan lebih mudah. Nah, ternyata mudahnya urusan Mas Hawir atau pemecahan masalah harus diawali dengan Rabbi Shrah li Sodri. Iya, lapang ya. Harus dadanya lapang. Nah, artinya di situ dia punya adaptasi pernafasan yang sangat baik pada saat perut kosong. Nah, lapang. Oh iya. Nah, tapi kalau nggak puasa, susah nafas itu untuk melapangkan dada. Nah, jadi itu namanya amer ya. Amer. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan, tapi tanpa kita bukan dari logika kita, ya. Melampaui logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngasih Tahu Saintifik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang Ramadan ini ya, Bah. Ya. Ya, awal-awal Ramadan ini dan tentang puasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puasa, terus zikir nafas, dan apa hubungannya dengan pemecahan masalah nih, Bah? Oh ya. Ya. Kita nanti akan bahas itu. Untuk bahasan dasarnya sudah dibahas di ngaji nafas kemarin, Mas Dika. Seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Silakan ditonton. Ya, silakan ditonton tentang nafas di bulan Ramadan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan logika-logikanya mengapa bulan Ramadan itu kok bisa menjadi sebuah metode pemecahan masalah. Sebenarnya bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah yang menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah. Nanti kita akan bahas logikanya. Jadi prinsipnya begini. Ketika seseorang berpuasa, itu kan lambungnya berkurang ya, volumenya. Volume isi lambung kan berkurang. Iya. Soalnya kalau nggak puasa kan lambung penuh terus. Iya, benar. Ya, sedikit kosong, terus diisi lagi sehingga lambung itu terisi lebih dari 2/3 kayaknya ya. Nah, efeknya adalah ketika seseorang itu tidak puasa, dia nafas diafragmanya susah. Waktu dia nggak puasa ya. Iya, waktu nggak puasa. Ya, jadi gini, teman-teman harus memahami dulu tentang nafas perut atau nafas diafragma ya. Jadi ini ada, kalau lambung ini diafragma ya, ini paru-paru, ini paru-paru. Nah, ini ada lambung di bawah. Nah, kalau lambung ini penuh terus, diafragma untuk bergerak ke bawah itu kurang bebas, Mas. Karena di bawahnya kan ada ini. Jadi ketika tarik nafas, kan harusnya diafragma turun begini. Turun ya. Nah, waktu mengembuskan nafas begini. Nah, jadi nafas diafragma, nafas perut itu sebenarnya yang bergerak kan diafragmanya. Nah, ketika lambung ini isinya terlalu penuh, maka ini gerakan diafragma jadi nggak bisa leluasa. Pada saat orang berpuasa, coba nanti teman-teman bisa perhatikan ya, dipraktekkan yang kemarin di kita ini tutorial zikir saat puasa itu ya. Kan ada itu. Coba praktekkan setelah zuhur atau setelah asar, saat Ramadan loh ya, yang berpuasa begitu yang nggak berpuasa. Yang berpuasa silakan praktekkan. Rasakan perbedaan kemudahan nafas. Ya. Jadi pada saat orang lambungnya kosong, yaitu setelah zuhur pas Ramadan, maka dia nafas diafragma dia akan lebih mudah. Dan biasanya nanti nafas lebih panjang dan teman-teman kalau disuruh menahan nafas lebih kuat. Nanti dipraktekkanlah di
apa? Diuji nanti ya, diuji bener apa enggak ini kata-kata saya itu. Ya saya udah membuktikan setiap hari ya. Jadi kalau orang perutnya kosong, dia napas lebih panjang. Napasnya dia lebih mudah panjang karena itu. Kalau kosong, lambung di bawah ini nggak ada isinya, sehingga gampang diafragma itu. Kalau penuh kan berat dia kayak dorong ya. Nah kalau dia kosong pada waktu lapar, itu gini, gerakan diafragma akan sangat mudah gerak ke bawah. Nah sehingga nanti orang itu juga punya Mas ya, punya kemampuan menahan napas ya lebih panjang. Nah artinya di situ dia punya adaptasi pernafasan yang sangat baik pada saat perut kosong. Nah jadi nanti teman-teman saya harapkan ya, biar ini nggak hanya jadi kata-kata, ya dipraktekkan. Silakan dipraktekkan. Ya karena al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu kalau nggak dipraktekkan ya kayak omong-omong kosong aja. Ya hanya cuma omong-omongan. Nah ini teman-teman praktekkan. Nah lalu sekarang itu tadi saya bahas tentang mekanika fisikanya ya, fisika pernafasan. Nah tapi sekarang saya akan membahas ini masuk ke ruang praktek kita sehari-hari tentang pemecahan masalah. Ini hubungannya apa? Hubungannya apa sih? Korelasinya apa? Coba perhatikan doa Nabi Musa. Perhatikan ya. Doa Nabi Musa itu Rabbisrohli soderi wayasirli amri. Ya sudah kan terusannya kan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita di dua kalimat ini. Rabbisrohli soderi wayasirli amri. Ya Allah lapangkan dadaku. Ya, Rabbisrohli, isrohli itu kan lapangkan li bagiku, soderi akan dadaku. Jadi ketika dada itu lapang baru bisa dilanjutkan wayasirli amri. Wayasirli amri ya. Maka akan semoga engkau mudahkan urusanku. Nah ternyata mudahnya urusan Mas Hawir atau pemecahan masalah harus diawali dengan Rabbisrohli sodri. Iya, lapang ya. Harus dadanya lapang. Ya itu makanya doanya begitu. Coba lihat lagi. Alam nasroh laka sodrok. Nah baru nih wawadona angka wizrok. Iya. Alam nasroh tidakkah telah aku lapangkan sodroka akan rongga dadamu. Sodr itu ya dada. Baru wawadona angka wizrok. Wawadona lalu aku angkat angka darimu wizroka beban-beban batinmu. Nah rupanya penyelesaian masalah atau terangkatnya beban-beban batin itu harus diawali dengan dada yang sodri, dengan dada yang lapang. Alam nasroh laka sodrok. Nah dada lapang itu sangat mudah saat orang tadi. Pada saat orang berpuasa. Karena kalau orang berpuasa pada saat perut lapar lalu nafasnya lebih leluasa. Nah perhatikan ketika dia begini, diafragmanya kalau dia tarik nafas diafragmanya turun, rongga dada lapang. Oh iya. Nah tapi kalau nggak puasa susah nafas itu untuk melapangkan dada. Makanya sudah jadi strategi sejak kuno sebenarnya bahwa berpuasa itu termasuk prihatin perjalanan menuju hajat dikabulkan itu. Kan udah lama itu semua mungkin ya orang Jawa dan mungkin bukan hanya orang Jawa karena saya orang Jawa tahunya ya orang Jawa itu nek kowe duwe hajat prihatin poso. Ya puasa itu tadi logikanya begitu ya. Alurnya mengapa puasa kok bisa? Salah satu alasannya ya. Salah satu logikanya. Mungkin ada logika lain yang bisa juga dieksplorasi ya. Tapi ini logika yang ini karena logika ini selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi alam nasro laka sodro wa wadona angka wizro. Bukankah telah aku lapangkan dadamu baru wa wadona angka wizro. Lalu kami angkat beban-beban hidup. Atau tadi Rabbisrohli sodri baru wayasirli amri. Ya Allah lapangkan dadaku baru wayasirli amri, mudahkan urusanku. Nah agar ini bisa dipraktekkan. Nah teman-teman gitu tadi pas merasakan rasa lapar ya, pas merasakan rasa lapar coba latihan nafas. Latihan nafas ini bisa dipraktekkan paling bagus ya memang saat perutnya nggak penuh. Paling bagus tentu
Walau itu habis buka puasa ya boleh juga. Cuma kalau habis buka puasa nanti perutnya penuh. Iya. Jadi alam nasrohnya tidak optimal, robis rohlinya tidak optimal, titik kelapangan dadanya tidak optimal. Jadi begitu Mas Jawair ya. Apa hubungan antara puasa, latihan napas Penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah itu hubungannya begitu. sangat praktis sekali. Praktis ya. Jadi ya maksudnya begini Mas Jawair. Ini bukan kita yang menyelesaikan masalah, karena ini yang menyelesaikan masalah Allah. Karena kalau dada kita lapang, kan tadi Robis rohli sodri wayasirli amri. Kalau dada lapang ya masalahnya diselesaikan Allah. Atau alam nasroh laka sodrok terus wawadokna angka wisro. Bukankah telah aku lapangkan dadamu lalu aku angkat beban-beban hidup. Nah inilah mengapa Mas Jawa ya, di bulan puasa itu keajaiban itu dilimpahkan oleh Allah ke umat manusia, ke orang-orang yang berpuasa. Makanya ada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Amr, nah kita bahas amr nih. Nanti biar berhubungan ini. Biar nanti ada hubungannya apa puasa, nafas dengan penyelesaian masalah. Agar teman-teman memahami logikanya. Kalau memahami logikanya itu saat mempraktekkan nyaman. Oh iya, ada logikanya gitu ya. Nah begini, coba perhatikan ayat puasa ini yang paling populer. Ayat kan Al-Baqarah ayat 183 itu populer itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Nah ujungnya ini la'allakum tattaqun. Jadi orang berpuasa tujuan utamanya agar takwa. Bukan biar langsing. Biar bukan sehat langsing, berkurangnya lemak, berkurangnya gula darah saat puasa itu konsekuensi. Oh ya, efek aja sih. Itu konsekuensi. Ya nggak usah diminta sih sebenarnya, kan otomatis. Otomatis kalau puasanya benar-benar imanan waktu saban, benar-benar dihayati sebagai keimanan lalu bersungguh-sungguh, ya nggak usah diminta atau nggak usah jadi tujuan, kan otomatis. Oh iya. Ya sudah dapat pasti lah. Udah dapat. Nah jadi tujuannya nanti kan la'alakum tattaqun. Nah sekarang lihat ayat lain nih. Nah ini hubungannya tadi ya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Mayyattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka akan dijadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar ya. Iya. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki. Nah, jalan keluar dan diberinya rezeki ini min haitsu la yahtasib. Dari sesuatu yang dia enggak duga-duga. Nah, amr itu namanya. Oh. Jadi mayyattaqillaha ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu, dan diberikan rezeki, di mana jalan keluar dan rezeki ini tuh min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga. Jadi enggak ada logika. Jadi jangan gimana caranya loh. Kalau gimana caranya ada logikanya. Makanya tadi di awal judul podcast kita ini antara puasa, napas, dan penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah bukan kita yang menyelesaikan. Nanti Allah yang menuntun kita untuk menyelesaikan masalah. Min haitsu la yahtasib. Nah, itu tentu selaras dengan tadi. Oh, ternyata benar, karena kalau orang itu bertakwa akan diberikan min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu bahasa Al-Qur'annya amr. Jadi amr. Nah, makanya di surat Al-Qadr ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa Allah menurunkan malaikat dan ruh, banyak yang menafsiri Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka yaitu Allah, min kulli amr. Jadi turunnya itu bersama dengan seluruh keajaiban amr. Nah, teman-teman sufi kalau memahami amr itu gini, amr itu didefinisikan oleh Al-Qur'an. Gini, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi amr itu kun fayakun itu. Innama, hanya saja, amruhu, amrnya Allah. Apa itu idza arada? Ketika Allah itu menghendaki syai'an sesuatu, ya cukup ayyakula lahu. Cukup menyampaikan kepada sesuatu itu kun fayakun,
Jadi amr itu adalah sesuatu yang terjadi di luar logika manusia. Maksudnya di luar gini loh, di luar perhitungan kita. Bukan matematis Ya, ya. kalau bahasa Jawa ini mak bedundu. Wah, Ujuk-ujuk. ujuk. Ya, ujuk-ujuk mak bedundu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Atau misalnya teman-teman, saya kira banyak teman-teman yang pernah merasakan kayak gitu deh. Bahwa pada saat dia kepepet, mungkin Mas Jawir pernah Nah. kepepet, sangat sulit situasinya, kok ditolongi orang gitu. Atau Mas Jawir itu ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa misalnya. Saya itu nggak belajar sebenarnya ya. Belajar saya itu. Tapi kok dulu bisa saya nilai saya A ya? Kok bisa ya? Ya gitu. Saya itu dulu pernah Mas waktu kuliah itu. Ini buka rahasia saya. Saya itu ada satu mata kuliah nggak pernah hadir satu kali pun. Ya, tidak pernah hadir. Saya tidak perlu sebut mata kuliahnya. Saya itu mungkin dari 16 kali pertemuan kan kalau satu semester kan. Iya. Ya hadirnya pada saat meet sama Udah makanan aja ya. Ya tidak pernah itu. Tapi saya termasuk mungkin 3 atau 4 orang dapat A. Jadi saya bingung sendiri gitu. Loh, kok bisa saya dapat A itu? Nah, jadi itu namanya amr ya. Amr. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan tapi tanpa kita bukan dari logika kita. Melampaui logika. Makanya ada istilah kalau dalam agama itu mukjizat. Terus ada karomah. Kalau para wali kan karomah namanya. Kalau orang biasa kayak kita ini ya maunah. Pertolongan dari Allah. Nah, itu namanya amr, dan itu diturunkan oleh Allah selama Ramadan. Ya, di malam Lailatul Qadar itu. Iya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, amr itu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu tadi harus takwa. Lah takwa ini asalnya dari puasa. Loh, tadi urutannya gitu ya. Jadi orang berpuasa, Alurnya puasa. ya orang berpuasa lalu jadi takwa. Takwa lalu diselesaikan min haitsu la yahtasib. Itu urutan. Nah, praktisnya cara mempraktekannya puasa terus latihan nafas. Kan tadi logikanya alam nasroh laka sadrok. Aku lapangkan dadamu, lalu aku selesaikan masalahmu atau aku angkat beban hidupmu. Rabbis rohli sodri, terus baru yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, lalu mudahkan urusanku. Lah, lapang dada itu berarti kuncinya puasa, lambungnya tadi ya. Ini biar teman-teman tahu logikanya ini. Puasa. Lalu puasa itu membuat lambung kosong. Ini logika mekanikanya ya, mekanika penyelesaian masalah. Lambung kosong sehingga nafas diafragma lebih mudah. Beda dengan orang tadi yang punya makan. Yang di situ harus ngomel terus. Nah, sehingga dia ini ditekan. Kalau diisi terus menekannya berat. Tapi kalau lambungnya kosong penak nafas diafragma. Terus dorong ke dadanya jadi lapang. Itu mekanikanya, mekanika penyelesaian masalah. Ya, tadi judulnya apa gitu aja. Nanti puasa, nafas, dan mekanika penyelesaian masalah ya. Dan memang itu logika Al-Quran. Logikanya begitu. Nah, sehingga ketika seseorang itu dadanya lapang, maka wayasirli amri, akan dimudahkan urusanku. Dan kalau dada lapang Mas Jawahir, ini kalau secara psikologi ya. Jadi diisi barang-barang baik itu lebih gampang. Kalau dada sesek, ya isinya negatif, energinya negatif. Makanya kalau kita lihat doanya Ashabul Kahfi, yang diminta Ashabul Kahfi itu apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, berilah saya dari sisimu cinta. Baru wahyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, dan karuniakan kepadaku dari urusan kami ini rosada, dari amr kami ini itu urusan kami rosada, jalan keluar yang cerdik. Rosada itu cerdik. Tapi syaratnya tadi Mas, jaluk cinta sih. Cinta itu di dalam kolbu, di dalam dada, dan baru bisa diisi saat kita alam nasroh laka sodrok. Pada saat lapang dadanya. Pada saat dadanya lapang, pada saat Rabbis rohli sodri. Makanya kan kita sering dengar begini, orang kalau puasa kan meningkatkan apa ya?
rasa Empati. empati kepada Iya. orang lain kan. Memang orang harusnya berpuasa yang menumbuhkan cinta. Ya, kalau tumbuh cintanya ya wahai lana min amrina rosada Rosada. kan gitu. Iya. Rabbana atina min ladunka rahmatan baru wahai lana Min amrina. min amrina rosada. Jadi ini logikanya Iya. mengapa berpuasa itu bisa menjadi salah satu metode penyelesaian masalah, bukan penyelesaian masalah yang logik, yang metodik, yang bisa kita logika loh ya. Iya. Ini dalam artian min haitsu la yahtasib. Penyelesaian masalah nggak diduga-duga. Atau saya sebut diselesaikan oleh Allah. Allah. Atau kita nanti dituntun oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Itu pas Ramadan. Oh. Nah, jadi ini makanya tadi silahkan teman-teman latihan ya. Latihan selama Ramadan ini sangat baik. Terutama tadi habis zuhur sampai mau buka puasa 10 menit lah. Yang seperti tutorial itu. Iya. Kan ada itu tutorialnya. Yang video Ya, sebelumnya ya. saja silakan ditonton ya. Nah itu silahkan itu dipraktekkan karena itu sebenarnya bukan hanya soal-soal biologis, tapi juga soal-soal psikologis dan bahkan untuk urusan persoalan-persoalan Kan kita. segala persoalan ya. Maka puasa menjadi metode kuno sebenarnya. Makanya puasa kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina Mingko mudah sejak lama orang dahulu ya. udah dipasang sejak lama. Artinya metode ini tuh mutawatir. Metode ini tuh sudah Teruji berkali-kali. banyak riwayat, bahkan bukan hanya syariat Islam, semua agama seakan-akan bahkan semua peradaban sepertinya mengenal puasa. Hewan-hewan aja berpuasa, mungkin satu saat kita bahas itu ya. Oh ya. Bahkan hewan-hewan itu ketika ada problem di dalam dirinya, misalnya sakit atau dia berhadapan dengan musim yang ekstrim, banyak hewan berpuasa Ya, hibernasi. untuk menyelesaikan hibernasi itu. Wah, kita harus itu lah. Ya, saya kira demikian Mas Jawa ya. Baik. Terima kasih. Teman-teman Sufi, teman-teman Anda berada, jangan lupa. Nah, pertamanya berpuasa, setelah itu praktekkan zikir nafas. Silahkan nonton video sebelumnya dan insya Allah nanti masalah-masalah kalian semuanya diselesaikan oleh Allah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada pengalaman yang berkesan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada yang bingung, tulis juga di kolom komentar. Jika masih merasa ragu, boleh chat admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.